Hello, assalamualaikum movie lovers. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Maya akan mereview sebuah film yang mengisahkan tentang tahanan pria bertopeng besi yang misterius. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita saksikan review selengkapnya. Or I will have yours. He's you. His lives. Pada tahun 1656, tepatnya di Paris, Perancis, saat masyarakat memberontak dan berhasil menerobos benteng, masyarakat menemukan rahasia terbesar kerajaan mereka. Tahanan nomor 6438900, pria bertopeng besi. 6 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1662 di Paris, seorang pria parubaya bernama Porthos yang baru saja bersenang-senang dengan beberapa gadis tengah menghampiri sahabatnya bernama Aramis yang merupakan seorang pastur. Kedua sahabat ini memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang, di mana seorang Porthos yang begitu bergairah menikmati hidupnya, bersenang-senang, bercinta, seolah-olah dia akan hidup selamanya. Sedangkan Aramis yang menghabiskan hidupnya untuk berdoa dan mengharapkan sebuah pengampunan. Baginya, memperoleh pengampunan dari seseorang adalah hal yang paling indah dalam hidupnya. Tidak jarang karena perbedaan yang sangat mencolok inilah membuat mereka sering berdebat. Di saat mereka tengah asyik bergulat, tibalah sahabat mereka satunya lagi. Dialah Diatnan, seorang pengawal raja yang sangat setia. Dia adalah sosok yang sangat berpegang teguh dengan janji yang diucapkannya. Semuanya tampak sempurna dengan pembawaannya yang begitu tenang. Rupanya kedatangan Diatnan bukan tanpa alasan. Dia datang atas perintah Raja Louis yang meminta Aramis untuk menemuinya di istana secepatnya. Sebelum Diatnan pergi, tak lupa mereka mengucapkan yel-yel mereka, yaitu sewaktu masih muda, satu untuk semua dan semua untuk satu. Aramis berdalih, kita bukan lagi Musketeer. Musketeer adalah pengawal kerajaan Perancis yang terhormat, dan rupanya mereka adalah mantan pengawal kerajaan yang sangat melegenda. Dan pria parubaya ini bernama Athos, yang juga merupakan sahabat mereka. Setelah Athos pensiun dari tugasnya sebagai pengawal kerajaan, dia menghabiskan sisa hidupnya bersama dengan putra sematawayangnya, yaitu Raoul. Rupanya Raoul hendak melamar kekasih hatinya Christine di acara pesta Raja Louis. Sebagai bentuk dukungannya, Athos memberikan cincin milik mendiang istrinya untuk diberikan kepada Christine. Beberapa hari kemudian, sampailah Aramis di istana Raja Louis. Raja Louis yang melihat kedatangan Aramis pun menyambutnya dengan hangat. Tanpa basa-basi, Raja Louis memberikan misi rahasia kepada Aramis, di mana dia harus menemukan ketua kelompok Yesuit dan membunuhnya. Yesuit adalah sekelompok pemberontak yang melawan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Raja Louis yang mereka anggap tidak adil. Aramis yang mendengarnya pun terkejut mengingat dirinya adalah seorang pastur. Namun karena Raja Louis terus mendesaknya, dia pun tidak punya pilihan selain mengiyakannya. Bersamaan itu, pesta Raja Louis segera dimulai, di mana Raoul dan kekasihnya Christine tampak hadir bergandengan mesra. Melihat Christine yang begitu cantik, sontak Raja Louis langsung jatuh cinta kepadanya. Rupanya keberadaan Raoul di samping Christine tidak membuat Raja Louis merasa sungkan. Dia pun mengatur strategi untuk menjauhkan Raoul dari Christine, yaitu dengan cara mengadakan perlombaan mengejar babi berkalung liontin emas. Raoul yang mendengarnya pun tak ingin melewatkan kesempatan emas tersebut. Dia pun berjanji kepada Christine bahwa liontin itu akan menjadi miliknya. Tanpa curiga, dia pun langsung meninggalkan Christine dan mengejar babi tersebut. Seketika itu, Raja Louis mendekatinya dan tak henti-hentinya memuji kecantikannya. Tak hanya memuji, dengan terang-terangan, Raja Louis mengatakan bahwa Christine lebih pantas jadi pendampingnya. Dengan bibir gemetar, Christine mengungkapkan bahwa dirinya sudah memiliki kekasih, yaitu Raoul. Mendengar hal itu, dengan sinisnya Raja Louis menjawab,
Jadi engkau lebih memilih prajurit rendahan yang belum melamarmu daripada rajamu sendiri. Dan pembicaraan mereka pun harus terhenti ketika tiba-tiba seseorang penyusup menyerang Raja Louis. Beruntung Diatnan yang sedari tadi mengawasinya berhasil melumpuhkannya. Sebelum tewas, penyusup itu mengungkapkan bahwa sebaiknya raja memberi makan rakyatnya. Seusai menghadiri pesta Raja Louis, Raul pun kembali ke rumahnya dengan wajah yang begitu lesu. Rupanya di sana juga terdapat Diatnan yang tengah berkunjung. Melihat wajah putranya yang begitu lesu, sontak dia pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Raul pun menjelaskan bahwa dia mengurungkan niatnya untuk melamar Christine. Raul tidak ingin menjadikan Christine seorang janda, karena setelah ini Raja Louis mengirimnya untuk berperang melawan Belanda dan menempatkannya di barisan paling depan. Mendengar anaknya hendak diposisikan di barisan terdepan dalam berperang, sontak dia pun terkejut karena sebelumnya Raul sudah ditempatkan di barisan terdepan dan dia pun menganggap bahwa ini tak masuk akal. Raul menegaskan bahwa sepertinya Raja Louis telah jatuh hati kepada Christine. Mendengar hal itu, sontak sebagai ayah Athos pun murka. Seketika itu dia melampiaskan amarahnya kepada Diatnan. Dengan penuh amarah, Athos menegaskan, apa raja kesulitan mencari wanita? Apa dia kesulitan menghangatkan ranjangnya? Aku melayani ayahnya hingga aku pensiun, dan sekarang demi mendapatkan wanita yang akan dia buang begitu dia puas, dia tega membahayakan putraku. Kau tahu akan hal ini, dan itulah alasanmu kemari. Menyadari hal itu, Diatnan hanya bisa diam membisu. Dia pun berjanji akan bicara secara personal dengan Raja Louis. Sebelum Diatnan pergi, dia berusaha meyakinkan Athos bahwa dia menyayangi Raul seperti dia menyayangi Athos. Dan tibalah Diatnan menemui Raja Louis di kamar pribadinya. Tanpa basa-basi, Diatnan langsung ke pokok pembahasan mengenai Raul, di mana Diatnan menanyakan langsung kepada Raja Louis akan keputusannya dalam menempatkan Raul di barisan paling depan dalam berperang melawan Belanda hanya karena dia ingin mendapatkan Christine. Dengan santainya Raja Louis berjanji bahwa Raul pasti akan kembali. Maksudnya kembali dalam keadaan sudah menjadi mayat, begitu kali ya dalam hatinya. Dan dengan naifnya Diatnan pun mempercayainya. Akhirnya perang pun dimulai dengan Raul di barisan paling depan. Sebelum maju berperang, dia sempat menitipkan surat untuk dikirim ke istana. Dan setelah itu dia pun maju berperang. Baru beberapa langkah dia pun harus tumbang karena ledakan meriam. Dan berita duka itu pun sampai ke telinga Christine dan juga Athos ayahnya. Ayah mana yang rela kehilangan putra semata wayangnya hanya karena seorang wanita? Dia pun bergegas menuju istana, dan setibanya di sana, Diatnan berusaha menenangkannya. Namun usahanya percuma. Dia pun membabi buta menyerang siapapun yang ada di dekatnya. Namun pada akhirnya, Diatnan berhasil melumpuhkannya. Dengan santainya, Diatnan berujar bahwa Meriamlah yang telah membunuh Raul. Sebelum Athos pergi meninggalkan istana, Athos menegaskan bahwa Diatnan adalah seorang pengkhianat. Sire, when you sent for me after the news of Raoul, Whatever you feel tonight. Akhirnya, setelah berhasil menyingkirkan Raul, Raja Louis berhasil merenggut kehormatan Christine. Dan ternyata, cinta yang dimiliki Christine untuk Raul hanya setipis tisu. Di lain waktu, Aramis sengaja mengumpulkan ketiga sahabatnya untuk membahas sesuatu yang penting, di mana sesuatu itu berhubungan dengan Raja Louis. Aramis berpendapat bahwa mereka harus menentang ketidakadilan. Diatnan yang mendengarnya pun berpendapat bahwa tidak semua ketidakadilan diselesaikan dengan pedang. Sontak pernyataan itu pun dibantah oleh Athos. Aramis mengungkapkan bahwa dia mendapat misi rahasia dari Raja Louis untuk mencari identitas pemimpin kelompok Yesuit dan segera membunuhnya. Ternyata pemimpin kelompok Yesuit itu sendiri adalah Aramis. Dia pun memiliki ide untuk mengganti rajanya dan dia tahu caranya. Mereka pun menyetujuinya, namun tidak dengan Diatnan. Dia menegaskan bahwa dia akan berpegang teguh dengan janjinya untuk selalu melindungi raja, dan dia sudah bersumpah. Dia pun pergi.
Sebelum dia pergi, dia kembali menegaskan bahwa dia tidak bisa mengkhianati rajanya. Dia akan melindunginya dengan nyawanya. Malam harinya, mereka pun segera mengeksekusi rencana tersebut tanpa diatnan. Ketiganya pun menuju penjara paling mematikan di tengah lautan dengan penjagaan yang sangat ketat. Aramis menyamar menjadi pendeta dan menemui tahanan bertopeng besi. Dia pun memberitahukan kepada tahanan itu bahwa dirinya adalah temannya dan dia akan membebaskannya. Seketika itu, dia mengeluarkan tahanan palsu yang selama ini dia gendong untuk menggantikan posisi tahanan bertopeng besi. Aramis mengelabui para penjaga tahanan dengan mengatakan bahwa tahanan bertopeng besi tewas karena penyakit menular. Untuk mencegah penularan, mereka harus membakarnya. Dan penyamaran mereka pun berjalan mulus hingga sampailah mereka di kediaman Aramis. Setibanya di dalam, mereka pun berjibaku membuka topeng besi tahanan tersebut, hingga akhirnya topeng pun berhasil dibuka. Dan di balik topeng besi itu tampak seorang pemuda yang mirip Raja Louis. Dia mengungkapkan bahwa dia menunggu selama 6 tahun untuk bertanya, kenapa dia diperlakukan begini? Seingat dia tinggal di desa bersama dengan seorang penjaga, wanita tua, dan pastur. Tiba-tiba mereka datang dan memenjarakannya. Setelah membersihkan wajah dan tubuhnya, dia pun keluar menemui Aramis dan lainnya. Ketiganya pun dibuat melongo ketika melihat wajah asli dari tahanan bertopeng besi, Philip namanya. Aramis mengungkapkan bahwa dirinya akan memberitahukan rahasia besar yang harus diketahui Philip, di mana 22 tahun yang lalu Ratu Anne melahirkan bayi kembar laki-laki. Untuk menghindari perebutan kekuasaan, raja terdahulu terpaksa menyembunyikan wajah dan identitas Philip. Dan 16 tahun kemudian Raja Louis mengetahuinya dan memerintahkan Aramis untuk membunuhnya karena dia takut Philip akan meminta haknya sebagai raja. Namun Aramis terlalu kasihan untuk membunuhnya, hingga dia memutuskan untuk mengurungnya di dalam penjara di tengah laut demi kedamaian negaranya. Dan sekarang dia akan berusaha untuk mengembalikan hak Philip sebagai raja dan meminta pengampunan kepadanya. Inilah ide brilian Aramis, yaitu menukar Raja Louis dengan Philip. Mendengar idenya, sontak Athos menolaknya dan berpendapat bahwa ide tersebut merupakan ide yang sangat konyol. Meskipun wajah mereka sama, tapi kepribadian mereka berbeda. Ide tersebut dapat membahayakan Philip. Suasana pun sempat memanas dan hanya Philip yang dapat menentukan pilihan. Philip yang merasa bimbang pun akhirnya kembali ke kamarnya. Sementara itu di istana, Ratu Anne tak henti-hentinya memohon pengampunan kepada Tuhannya karena merasa lalai menjaga putranya Philip. Rupanya Ratu Anne tak mengetahui bahwa Philip masih hidup. Melihat Anne yang terus menangis, sontak Dietnan pun menghampirinya dan menanyakan sebab musabab dia menangis. Namun Anne hanya diam pergi berlalu begitu saja. Di lain waktu, Aramis dan Athos tengah mempersiapkan rencana berikutnya, di mana tidak lama lagi Raja Louis akan mengadakan pesta topeng. Dan pesta tersebut merupakan kesempatan emas bagi mereka untuk menukar Raja Louis dengan Philip. Di siang hari yang cerah, tampak Philip setengah termenung seorang diri. Aramis dan yang lainnya pun menghampirinya dan kembali mendesaknya agar bersedia menjadi raja menggantikan Raja Louis. Seketika itu dia bangkit dan berdiri, menanyakan hal apa yang sebenarnya membuat dia harus menjadi raja menggantikan Raja Louis, raja yang dibenci. Kalau Philip tidak mendapatkan alasan yang tepat, maka dia akan menolak permintaan itu. Seketika itu Athos menyela bahwa Philip memang benar, mereka belum memberikan alasan yang tepat. Dan dia pun mengungkapkan bahwa mereka berempat memiliki kehidupan yang berbeda-beda, tetapi mereka memiliki mimpi yang sama, bahwa suatu hari mereka akan melayani raja yang memang pantas menjadi raja. Itulah yang mereka impikan dan perjuangkan. Dan yang bisa menjawab mimpi mereka hanyalah Philip. Saat itu juga Philip segera mengambil pedangnya dan berlatih bersama dengan Athos. Sementara Aramis mengajarinya cara Raja Louis menunggangi kudanya dan juga belajar berdansa ketika pesta topeng digelar. Sementara di istana, surat Raoul yang dititipkan ke temannya akhirnya sampai ke tangan Christine. Christine pun sudah menjadi Cinderella. Dia pun terlena dengan kemewahan yang diberikan Raja Louis, hingga dia harus melupakan kekasihnya Raoul yang mati sia-sia.
Di tempat yang sama, diam-diam Aramis menemui Ratu Anne di balik bilik pengakuan dosa. Dia pun mengatakan hal yang sejujurnya mengenai Philips, di mana dia tidak pernah membunuh Philips. Philips masih hidup. Mendengar putra bungsunya masih hidup, sontak dia pun menangis haru. Di lain sisi, dia bahagia karena Philip masih hidup. Dan di lain sisi, dia merasa kecewa karena gagal mendidik Raja Louis, hingga dia tumbuh menjadi raja yang menyengsarakan rakyatnya. Akhirnya, pesta topeng pun digelar. Tampak Raja Louis duduk tenang di singgasananya. Sementara Dietnan terus mengawasinya. Tanpa mereka sadari, Aramis dan Porthos berada di dalam pesta. Begitupun juga dengan Philips. Untuk kali pertama, Philips melihat kakaknya, Raja Louis. Aramis dan Porthos melanjutkan rencana selanjutnya, yaitu dengan meneror Raja Louis dengan memperlihatkan topeng besi milik Philips. Karena terus mendapatkan teror, alhasil dia pun meninggalkan pesta dan kembali ke kamarnya. Di saat yang bersamaan, Aramis dan yang lainnya berhasil menyusul Raja Louis lewat pintu rahasia. Dan seketika itu, Aramis meninju Raja Louis hingga dia pun tak sadarkan diri. Setelah itu, mereka pun segera meminta Philips untuk keluar kamar sebagai Raja Louis. Akhirnya, Philips keluar sebagai Raja Louis, dan mereka semua yang melihatnya pun mengira bahwa yang berada di hadapan mereka adalah Raja Louis. Dia pun duduk di singgasana Raja Louis. Sesaat kemudian, datanglah Ratu Anne menemui Philips. Menyadari yang di hadapannya bukanlah Raja Louis, melainkan Philips. Sontak dia pun memandang Philips dengan tatapan yang sangat dalam, tatapan kerinduan. Sementara di lain sisi, Dietnan tampak heran dengan Raja Louis yang tiba-tiba sudah berada di singgasananya. Karena sebelumnya Dietnan telah menunggu Raja Louis di depan kamarnya cukup lama, namun tak kunjung keluar. Dia pun bertanya kepada bawahannya Joseph, "Sudah berapa lama Raja kembali?" "Sudah cukup lama," jawab Joseph. Keadaan kembali diperparah ketika tiba-tiba Christine menghampiri Raja Louis dan memanggilnya pembunuh. Seketika itu, para pengawal menarik tangan Christine dengan cukup kencang. Melihat hal itu secara spontan, Raja Louis menyingkirkan tangan para prajuritnya. Dia pun berusaha menenangkan Christine dengan mengatakan bahwa apapun kesalahan yang dia lakukan, dia akan berusaha menggantinya. Melihat Raja Louis yang begitu perhatian dan peduli, sontak Dietnan yang melihatnya pun bertambah curiga. Karena Raja Louis yang sebenarnya adalah raja yang tidak punya perasaan dan tidak pernah peduli dengan orang lain. Merasa curiga, dia pun segera memerintahkan Joseph untuk menjaga semua jalan rahasia. Setelah itu, dia pun mengajak Raja Louis pergi. Sayang seribu sayang, di mana Aramis dan yang lainnya berhasil dilumpuhkan para prajurit atas perintah Dietnan ketika hendak membawa kabur Raja Louis yang asli. Akhirnya usaha mereka pun sia-sia dan kini mereka pun juga harus kehilangan Philips. Akhirnya Raja Louis dan Philips berhadapan langsung. Dari sinilah Dietnan baru mengetahui bahwa Philips adalah saudara kembar Raja Louis. Dia pun tampak terkejut. Seketika itu Ratu Anne menemui mereka berdua dan dia pun langsung memeluk Philips. Raja Louis pun semakin murka ketika mendapati ibunya juga bagian dari rencana mereka. Tak ingin Philips dihukum mati, Dietnan lantas bersujud memohon pengampunan untuk Philips. Alih-alih mengampuni, yang ada Raja Louis malah bertambah murka dengan mencaci maki Dietnan. Keadaan semakin genting ketika Christine ditemukan tewas gantung diri. Sementara itu, Philips kembali dijebloskan ke dalam penjara di bagian paling bawah dan kembali memakai topeng besi. Tak ingin kembali kecolongan, dia pun memerintahkan Jenderal Joseph untuk mengawal Dietnan. Sedangkan Aramis dan yang lainnya berhasil menyelamatkan diri dari kejaran prajurit Raja Louis dan bersembunyi di pemakaman. Seketika itu mereka pun dikejutkan oleh tulisan tangan Dietnan yang memberitahukan mereka bahwa Philips ada di penjara bagian paling bawah dan mereka punya waktu 10 menit untuk menyelamatkannya. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Begitulah akhir dari tulisan Dietnan. Mereka pun akhirnya berhasil masuk ke dalam penjara tersebut dengan menyamar menjadi pengawal kerajaan dan berhasil mengeluarkan Philip dari penjara. Sesaat kemudian, Dietnan pun tiba dan memberitahukan mereka bahwa penjara sudah dikepung. Mereka pun terjebak di dalam penjara. Tak ada pilihan lain selain melawan mereka. Pertarungan pun tak terelakkan disaksikan oleh Raja Louis.
Karena kalah jumlah, mereka pun terpaksa harus bersembunyi di salah satu koridor. Dan disinilah terungkap sebuah fakta yang cukup mencengangkan, bahwasannya Louis dan Phillips adalah kedua putra Dietnan. Namun sayangnya, Dietnan tidak pernah tahu jika Ratu Anne melahirkan putra kembar. Tak ingin terus-terusan bersembunyi, mereka pun sepakat untuk keluar melawan mereka. Di saat mereka keluar, Raja Louis memerintahkan para prajuritnya untuk menembak mereka. Karena mereka begitu mengagumi 4 musketer yang melegenda, mereka pun menembak secara asal-asalan, hingga tak ada satupun peluru yang menembus tubuh mereka. Dan pada akhirnya, Jenderal Joseph dan para prajuritnya meletakkan pedang di dada sebagai bentuk penghormatan kepada 4 mantan musketer yang melegenda. Merasa diabaikan, Raja Louis segera menusuk Phillips dengan belati yang dia bawa. Namun Dietnan menghadangnya, hingga belati itu pun menembus dadanya, hingga dia pun harus meregang nyawa. Sementara itu, Jenderal Joseph yang sudah berpihak kepada 4 musketer memberikan perlawanannya terhadap Raja Louis. Akhirnya, mereka pun kini kembali bertukar posisi, di mana Phillips menjadi Raja Louis, dan Raja Louis yang asli dikenakan topeng besi, dan dikurung di penjara paling bawah untuk merenungi kesalahannya. Setelah itu, Raja Louis atau Phillips mengangkat Aramis, Athos, dan Porthos menjadi penasehatnya. Mereka pun memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Dietnan. Sebelum ketiga musketer pergi, Phillips mengungkapkan sesuatu kepada Athos agar dia diizinkan mencintainya seperti seorang anak mencintai ayahnya, dan Athos juga mencintainya seperti putranya sendiri. Dan di akhir cerita, para prajurit kerajaan mengangkat senjatanya untuk memberikan penghormatan kepada mantan ketiga musketer yang melegenda, dengan meneriakkan yel-yel kebanggaan mereka sewaktu masih muda, yaitu satu untuk semua dan semua untuk satu. Dan cerita pun selesai.